Saudara-saudari, Shalom Alaikum. Berjumpa dengan saya, Rama Bayu. Kali ini saya mau menyampaikan kepada saudara sebuah renungan dengan tema Cinta Tuhan yang tak bersyarat. Saya mau mengajak saudara-saudari menelusuri secara ringkas bagaimana cinta Tuhan sejak dari zaman perjanjian lama, bahkan sejak pada awal ciptaan, nyambung sampai perjanjian baru, terus sampai perkembangan gereja dan sampai pada zaman kita ini, saudara. Pertama, saya memberikan gambaran kepada saudara-saudari dari kehidupan kita sehari-hari. Saudara, Anda tentu tahu apa yang namanya Google Maps. Tahu ya? Kalau Anda yang nggak tahu dan umur sudah agak usur, tanyalah kepada yang muda-muda, pasti Anda tahu. Tapi ya, kebanyakan orang sekarang tahu bagaimana cara menggunakan Google Maps. Taruhlah kita mau pergi dari titik A menuju ke titik B. Kita masukkan titik A, awal, kemudian direction, titik B. Kemudian Google Maps akan menunjukkan kepada kita suatu jalan rute, misalnya lurus, belok kiri, belok kanan, lurus lagi, seperti itu. Nah, kalau suatu kali harusnya belok kanan dan kita lurus, nanti Google Maps akan memberitahu kita kanan, kanan, kanan. Tapi kita ngotot lurus, dia masih akan ngomong kanan, kanan, kanan. Kita tetap ngotot lurus. Dia bukan pundung, bukan mutung, bukan berhenti menunjukkan jalan kepada kita, tapi kemudian dia mencari jalan lain sesuai dengan titik di mana kita salah tadi. Harusnya kita kanan, tapi kita lurus. Google Maps akan mencarikan jalan di mana pertama kali kita salah tadi itu. Dan akan ada rute baru. Terus kalau harusnya kemudian lurus, kita malah belok kiri, Google Maps akan bilang lurus, lurus, lurus. Dan kita tetap ngotot belok kiri, dia selanjutnya akan mencarikan kita jalan dari titik kita belok kiri yang salah lagi. Terus demikian, 1000 kali kita salah, 1000 kali Google Maps akan menentukan rute yang baru, reroute, menentukan rute baru supaya kita sampai pada tujuan, yaitu tujuan titik yang B tadi itu, saudara. Google Maps mampu melakukan itu. Apalagi Tuhan kita, saudara. Tuhan kita akan selalu reroute, memperbaharui rute-rute perjalanan kita selalu. Meskipun kita bersalah, harusnya lurus kita belok kanan, atau harusnya belok kanan kita malah belok kiri. Tidak seperti petunjuk Tuhan. Nah, itulah yang dimaksud cinta Tuhan tak bersyarat menurut pandangan saya. Cinta Tuhan yang tak bersyarat adalah Tuhan yang terus-menerus mengejar kita manusia. Bukan mengejar dalam arti buruk dan negatif, tapi mengejar, 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 mengejar. Meskipun kita salah, salah lagi, salah lagi, salah lagi, dan salah lagi. 1000 kali kita salah, Tuhan 1000 kali reroute mengejar kita di titik terakhir di mana kita salah tadi. Kalau Google Maps mampu melakukannya, bukankah Tuhan pencipta manusia yang menciptakan Google Maps itu jauh lebih mampu melakukan bagi kita, saudara? Itu Anda dapat menggunakan perbandingan kecil dan sederhana ini untuk mengetahui itulah sesungguhnya cinta Allah tak bersyarat. Tidak ada syarat untuk ikut terus apa yang menjadi kehendak Tuhan. Memang Tuhan senang kalau kita ikut kehendaknya. Kenapa Tuhan senang? Bukan untuk Tuhan, saudara. Kalau kita istilahkan menyenangkan hati Tuhan, bukan dalam arti untuk kepentingan Tuhan. Tapi istilah menyenangkan hati Tuhan sesungguhnya adalah kalau kita mengikuti jalan Tuhan, maka kita selamat. Kalau kita selamat, itulah kesenangan Tuhan atau kebahagiaan Tuhan. Jadi yang disebut menyenangkan hati Tuhan, akhir-akhirnya untuk kita sesungguhnya. Karena keselamatan kita, itulah yang membuat Tuhan senang. Nah, itu saudara-saudari. Dan kalau kita lihat cinta Tuhan yang tak bersyarat, betul-betul luar biasa. Sejak perjanjian lama, bahkan sejak awal penciptaan. Kalau kita melihat bahwa manusia pertama jatuh dalam dosa, Tuhan sudah perintahkan ini dan itu. Tuhan sudah tentukan apa yang baik, apa yang buruk. Manusia menentukan jalannya sendiri. Seakan-akan dengan perbandingan Google Maps tadi itu, Tuhan tentukan lurus, manusia pilih belok kiri, dan maunya belok kiri, terus belok kiri. Padahal Tuhan sudah katakan, hei lurus, hei lurus, hei lurus. Tapi apa yang Tuhan lakukan, saudara? Tuhan katakan bahwa akan ada sang penyelamat
yang dijanjikan dalam Kejadian 3 ayat 15, yang dalam tradisi teologis Gereja Katolik disebut proto-evangelium. Proto, awal, evangelium, Injil. Injil awal yang sudah disampaikan sejak zaman jatuhnya manusia pertama, yaitu putra si perempuan yang akan meremukan kepala ular. Inilah nubuat gambaran tentang baginda Yesus junjungan kita yang akan menyelamatkan kita menginjak kepala, meremukan kepala ular. Jadi itu cinta tak bersyarat pertama. Manusia memang harus keluar dari Taman Eden, tapi kemudian Tuhan menunjukkan jalan. Tuhan menunjukkan jalan lain untuk kembali ke Taman Eden. Kita perhatikan bahwa yang pertama, Tuhan membuatkan pakaian untuk manusia-manusia itu. Yang artinya apa? Berarti sudah ada kurban. Kurban seakan-akan penebus dosa, ada hewan yang disembelih dan dikurbankan, dan kemudian kulitnya itu dipakai untuk pakaian manusia. Dan terus berlanjut, dosa makin membesar. Manusia yang kedua dan yang ketiga, kakak adik itu saling membunuh. Apakah Tuhan menyerah? Tidak, saudara. Kejahatan makin berkembang, makin berkembang, makin berkembang. Akhirnya Tuhan sampai pada suatu keputusan untuk membasuh dosa-dosa manusia itu dalam air bah, saudara. Apakah ini suatu hukuman? Tampaknya ini suatu hukuman. Tetapi sesungguhnya kalau kita perhatikan bahwa masih ada yang diselamatkan, yaitu Nuh. Sesungguhnya di dalam bahasa kerohanian Gereja Katolik, air bah itu bukan murni atau pertama-tama hukuman, tetapi ini sesungguhnya, saudara, adalah pembasuhan dosa dunia. Seakan-akan dosa dunia yang sudah begitu buruk itu, dunia yang sudah begitu hancur dan kacau ini, dibersihkan dengan air bah itu. Tuhan mencuci dunia ini dari segala kebusukan. Dan diharapkan tunas yang baru yang muncul dari Nuh kemudian akan taat kepada Tuhan. Tuhan tidak menyerah dan terus perjanjian demi perjanjian kepada para bapa bangsa. Terus, dan terus, saudara. Tanpa syarat. Apakah Abraham itu taat? Betul, memang taat. Tapi apakah dalam perjalanan waktu Abraham selalu taat? Ternyata tidak, saudara. Yang Tuhan rencanakan, janji keturunan, dilanggar sama Abraham. Tuhan menyerah, saudara? Tuhan tidak menyerah. Cinta yang tak bersyarat tak pernah menyerah, bagaimanapun tindakan pihak lain yang ia cintai itu. Saudara, kalau Tuhan tidak cinta, Tuhan mungkin sudah berhenti dengan Adam dan Hawa, atau Kain dan Habel, atau kemudian Nuh, atau kemudian Abraham, tapi terus. Para bapa bangsa bagaimana? Apakah anak-anaknya Abraham dan kemudian keturunannya Abraham selalu taat? Ternyata tidak, saudara. Orang Israel kita tahu, setelah keluar dari Mesir, mereka terus mengomel, menyalahkan Musa, protes kepada Tuhan, menuntut ini dan itu. Bahkan kemudian setelah mereka memiliki tanah, punya negara, dan mereka dapat membangun masyarakat, penindasan demi penindasan mereka lakukan dan saling mereka lakukan, saudara. Ketidakadilan terjadi. Tuhan menyerah? Tidak. Tuhan serahkan mereka, Tuhan buang mereka ke tempat yang jauh, suatu pemurnian untuk mengganti hati yang lama itu dengan hati daging, dengan hati yang baru. Seperti dikatakan oleh para nabi, Tuhan tidak menyerah, saudara. Terus nyambung ke perjanjian baru. Inilah cinta tak bersyarat. Tuhan Yesus Kristus datang, firman Allah yang menjadi manusia itu datang, memanggil murid-muridnya. Saudara, apakah murid-muridnya selalu setia? Oh tidak, saudara. Mereka tidak mengerti, sering tidak mengerti pelajaran yang disampaikan Sang Kristus junjungan kita. Tapi selain itu, bahkan di detik-detik yang sangat menentukan. Artinya apa? Pada saat Sang Kristus membutuhkan kehadiran mereka, pada bagian-bagian terakhir dari hidupnya, mereka pergi, lari terkencing-kencing, menyelamatkan hidupnya sendiri-sendiri. Apakah Tuhan putus asa dengan itu? Tidak, karena cintanya tak bersyarat. Perhatikan bahwa Petrus yang menyangkal 3 kali, kemudian dikatakan pada saat itu Tuhan memandang Petrus dan ayam kemudian berkokok. Petrus dipandang oleh Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Petrus nangis terseduh-seduh atas dosa-dosanya, menyangkal junjungannya, menyangkal gurunya, menyangkal Tuhannya. Dengan sungguh-sungguh ia bertobat, saudara. Kenapa? Karena pandangan Tuhan, pandangan cinta kasih. Mari mengingat poin pertama yang mau saya sampaikan, bahwa Yesus Kristus memandang Petrus yang telah berbuat jahat kepadanya, telah menyangkal,
telah berdosa kepadanya. Dan pandangan Kristus adalah pandangan belas kasih. Tuhan seperti mengatakan kepada Petrus, "Tidak apa-apa Petrus, aku tahu kelemahanmu dan kamu memang selalu salah dan salah lagi. Tapi aku terima engkau apa adanya." Dan seperti dikatakan dalam Alkitab, kalau nanti engkau sudah kuat, kuatkan saudara-saudaramu. Itu saudara, itu cinta yang tanpa syarat. Apalagi dalam perjalanan menuju Golgota. Kita tahu semua orang yang di pinggir jalan, prajurit-prajurit dan sebagainya menghajar, melukai. Tapi baginda Yesus junjungan kita bisa mengatakan apa? Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu yang mereka lakukan, saudara. Apa itu bukan cinta tanpa syarat? Sehabis-habisnya, mengosongkan diri yang sehabis-habisnya. Tuhan mengejar kita selalu, saudara. Tuhan tidak rela kita jatuh ke dalam cengkeraman iblis yang seperti singa yang mengamau mencari mangsanya. Ayo, senangkan hati Tuhan. Apa maksudnya senangkan hati Tuhan? Tuhan senang kalau kita bertobat. Tuhan senang kalau kita berada dalam pangkuan dan rengkuhan tangannya. Kalau kita berdosa, kita akan memandang Sang Kristus, pandang salibnya. Dan dari salib itu seakan-akan Tuhan Yesus sedang memandang kita. Seperti beliau memandang Petrus yang telah bersalah itu. Dan beliau mengatakan kepada kita, "Bayu, tidak apa-apa. Aku tahu engkau begitu lemah. Tapi aku cintaku tanpa syarat untukmu." Saudara, mari menggambarkan diri sebagai seorang Petrus yang lain, yang dipandang oleh pandangan cinta tak bersyarat oleh baginda kita, junjungan kita Yesus Kristus. Maka kalau hari ini engkau sedang setia, terus gemakan kesetiaan itu sampai akhir kepada Sang Kristus. Tapi ketika engkau sekarang sedang tidak mengikuti janji kesetiaanmu, engkau sedang dalam keadaan buruk, berdosa, menghancurkan janji baptisanmu, pandanglah salib, saudara. Dan dalam salib itu ada Yesus Kristus yang tergantung. Dan dari atas itu, Yesus memandang kepada kita. "Anakku, aku tahu engkau jatuh. Tapi pandanganku, pandangan menyejukkan yang mengampuni engkau." Dan kita direngkuh. Dan disitulah kita merasakan cinta yang tak bersyarat. Sebagaimana sudah beliau sampaikan dalam satu perumpamaan yang kita tahu. Perumpamaan Bapa yang baik hati. Saudara, jangan menyia-nyiakan cinta Tuhan yang terus-menerus. Tuhan yang terus mengejar kita. Seperti Google Maps yang selalu mencarikan kita rute-rute baru. Maka kita ikuti selalu rute Tuhan, rute cinta tak bersyarat itu. Semoga Anda terberkati, saya terberkati. Anda sehat selalu. Shalom Alaikum.